Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Cisan Kasih. Kali ini Cisan akan mereview sebuah drama Korea terbaru berjudul High School Return of a Gangster. Di video ini memperlihatkan Hyeon yang pingsan setelah mendapat tendangan dari Kim Jae-min. Di alam bawah sadarnya, Kim pun bangkit. Lalu, dia melihat Hyeon di bawah pohon dengan posisi kepala merunduk. Kim langsung menghampiri Hyeon dan Hyeon pun berpesan jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh pada tubuhnya. Atau dia akan metong ketika Kim meninggalkan jasadnya. Maka Hyeon pun akan mati, oleh karena itu dia meminta Kim untuk meninggalkan jasadnya dan melupakannya. Ucapan Hyeon pun membuat Kim gemas dan ingin menampol kepalanya. Lalu Kim pun berkata bahwa dialah yang menyelamatkan nyawa Hyeon. Bisa-bisanya Hyeon berkata seperti itu kepadanya. Lalu Kim pun menambahkan lagi bahwa dia tidak tahu caranya keluar dari tubuh Hyeon. Kim pun berkata dia akan melindungi Hyeon dan mempertahankan nilai di sekolahnya. Lagi pula apa yang dicemaskan? Kim adalah petarung yang hebat. Hanya saja tubuh Hyeon terlalu lemah baginya. Dan dia pun berkata dia harus memberi pelajaran kepada Jae-min karena Jae-min telah merundungnya selama ini. Kim juga berkata bahwa dia akan melindungi ibunya Hyeon. Hyeon pun menjawab, meski Kim berusaha mati-matian, semua itu tidak akan merubah hidupnya Hyeon. Kemudian Kim pun tertawa dan berkata, lihat saja nanti. Hyeon versi Kim akan sangat keren dan Kim menyuruh Hyeon kembali saat dia selesai membereskan masalah hidupnya. Tapi belum juga dia selesai bicara. Ketika Kim membalikkan badan, roh Hyeon ternyata sudah menghilang. Lalu Kim kembali ke tubuh Hyeon karena Hyeon tersadar dari pingsannya. Dia pun bertanya-tanya, apakah tadi dia bermimpi? Lalu di waktu bersamaan datanglah Cho Se-hyun yang mengulurkan tangannya untuk membantu Hyeon. Tapi Hyeon menampiknya, dia ingin ke klinik. Mendengar ucapan Hyeon, Cho Se-hyun pun meralat ucapan Hyeon bahwa bukan klinik tapi UKS. Cho Se-hyun berkata bahwa Hyeon berdarah. Jika dia kembali ke kelas, maka teman-temannya akan menghindarinya. Dan akhirnya mereka berdua pun ke UKS. Setibanya di UKS tidak ada perawat di sana. Akhirnya Cho Se-hyun lah yang mengobati Hyeon dan didudukkan di kursi. Sambil mengobati luka Hyeon, Cho Se-hyun pun bertanya kenapa dia melawan Jae-min padahal dia tak sanggup. Hyeon pun menjawab, siapa sangka tubuhnya terlalu lemah. Tiba-tiba saja Cho Se-hyun menyemprotkan cairan steril ke tangan Hyeon yang terluka. Cho Se-hyun berkata bahwa tadi Hyeon sendiri yang gak mau diobati. Hyeon berkata, memalukan sekali aku dikalahkan oleh anak-anak. Di militer, luka seperti ini hanya akan diolesi obat merah. Cho Se-hyun pun menanggapi, memangnya kamu pernah menjalankan wajib militer? Dan jawaban Hyeon membuat Cho Se-hyun curiga. Dari ucapan Hyeon, Cho Se-hyun mulai curiga bahwa orang di hadapannya bukanlah Hyeon. Hyeon menjawab bahwa dia tadi hanya bercanda. Cho Se-hyun yang masih curiga mencoba memancing Hyeon lagi. Dia bertanya kenapa Hyeon pura-pura tidak mengenalnya di toko buku. Padahal dia pangling melihat penampilan baru Hyeon. Apa itu karena Hyeon memotong foninya? Dan dia pun berkata bahwa Hyeon banyak berubah. Dia berkata tidak pernah melihat Hyeon tersenyum ketika bersamanya. Dan Cho Se-hyun mengatakan bahwa mereka adalah sahabat. Kim di dalam tubuh Hyeon pun bingung harus berkata apa. Dan akhirnya dia beralasan bahwa dia hilang ingatan. Cho Se-hyun pun masih bertanya, apakah Hyeon pernah mengalami kecelakaan? Dan Hyeon pun menjawab kepalanya terluka parah waktu itu. Cho Se-hyun pun sedih kenapa Hyeon tidak mengingatnya. Padahal mereka berdua sering tidur bersama di rumahnya Cho Se-hyun, lalu belajar bareng dan berpergian bersama. Cho Se-hyun juga berkata bahwa Hyeon menganggap orang tua Cho Se-hyun seperti orang tuanya sendiri. Jika Hyeon tidak mengingatnya, apakah itu berarti Cho Se-hyun bukanlah temannya?
Hyun pun menjawab bahwa dia tidak ingat sama sekali, tapi dia mengajak Cho Se-hun untuk berteman dengan mengulurkan tangannya. Hyun mengulurkan tangannya, tapi Cho Se-hun menampiknya, lalu dia pun tertawa. Kemudian Cho Se-hun mengatakan bahwa mereka tidak pernah berteman. Lalu Cho Se-hun mengatakan bahwa Hyun memerasnya. Dalam kondisi seperti itu, Hyun pun mati kutu. Ternyata semua ucapan Cho Se-hun hanyalah jebakan. Kemudian Cho Se-hun mengatakan apakah Hyun mengingat waktu hujan itu ketika dia ke rumahnya Cho Se-hun dan mengatakan akan mengekspos sifat aslinya kepada semua orang jika dia tidak menuruti perintah Hyun. Lalu dalam pikiran Kim pun berasumsi apakah Cho Se-hun mengatakan di waktu Hyun bunuh Dir? Apa itu artinya Hyun bertemu dengan Cho Se-hun di hari itu? Kemudian Cho Se-hun mengatakan entah apa yang dipikirkan Hyun tentang sifat aslinya, tetapi dia tahu sifat aslinya si Hyun karena Hyun selalu mengawasinya selama kurang lebih 2 tahun seperti seorang penguntit. Seketika Kim pun teringat catatan harian si Hyun yang tertuliskan bahwa sebenarnya Hyun ingin berteman dengan Cho Se-hun. Tapi sayangnya si Hyun malah dikatain seorang penguntit, oleh karena itu semua teman-temannya di sekolah menghindarinya. Lalu Hyun pun berkata bahwa dia tidak menguntit Cho Se-hun. Tapi Cho Se-hun malah tertawa dan dia mengatakan bahwa Hyun ternyata mengingat hal itu dan mengira Hyun membohonginya dengan mengatakan hilang ingatan. Wow, ternyata ucapan Se-hun semuanya penuh jebakan Batman. Lalu Cho Se-hun juga berkata bahwa tinggi postur tubuh dan wajahnya mirip dengan Hyun dan mungkin dia bisa menipu anak-anak lain, tapi cara dia berjalan, tersenyum, dan matanya semuanya telah berubah seolah-olah Hyun adalah orang yang berbeda. Sepertinya makin curiga aja nih Cho Se-hun ya. Lalu Kim pun berpikir dan melihat tatapan si Cho Se-hun bahwa dia bisa membaca orang dan menganggap Cho Se-hun adalah orang yang berbahaya. Kemudian Cho Se-hun bertanya lagi, "Kamu bukan Hyun kan?" Kemudian Kim pun langsung menjawab, "Kamu kira aku siapa kalau bukan Hyun?" Dan Cho Se-hun pun menjawab, "Mungkin kerabat atau kembarannya Hyun, atau seseorang yang mirip dengannya seperti doppelganger." Kim langsung menjawab, "Doppelganger apanya? Bahkan Apple akan menertawakan itu. Manusia berubah setelah mengalami peristiwa besar." Tapi Cho Se-hun malah membantahnya dan berkata, "Sebesar apapun peristiwa itu, manusia tidak bisa berubah." Kim keceplosan, "Manusia akan tetap berubah, kamu akan mengerti saat mencapai usiaku." Lalu Cho Se-hun pun menjawab, "Bukankah kita seumuran?" Di situ pun Kim sadar bahwa dia keceplosan, lalu dia pun masih memiliki alasan dan menjawab bahwa orang tuanya terlambat mendaftarkan kelahirannya. Dan Kim pun berkata kepada Cho Se-hun, pernahkah dia mempertimbangkan bahwa semua itu adalah asumsinya dari tatapan, cara bicara, berjalan, dan tersenyum. Lalu Kim pun berusaha mengakhiri obrolan mereka karena mereka sudah kelas 12 dan harus belajar, bukan untuk buang-buang waktu. Dan setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Sedangkan Cho Se-hun masih di UKS memikirkan semuanya. Beralih ke Jaemin dan teman-temannya, si rambut pirang bertanya kepada Jaemin, apakah Hyun selama liburan belajar bicara? Kenapa dia jadi pandai bicara? Tapi Jaemin malah menendang kaki temannya yang gendut dan bertanya bagaimana si Hyun menendang lututnya agar terbebas dari cengkramannya. Si gendut malah balik bertanya, apa dia menendang lututku? Tidak, aku tergelincir saat itu. Emang dasar ya si gendut sok-sokan, padahal jelas-jelas dia kena tendangan si Hyun alias si Kim. Kemudian temannya yang lain menimpali, benar, tidak mungkin si Hyun menendangnya bukan? Si pirang pun berkata lagi, ketika si Hyun bangun dari pingsannya, maka dia akan tahu harus bagaimana dan siapa dia. Tapi kelihatannya si Jaemin masih berpikir keras. Diperlihatkan lagi si Hyun yang baru saja masuk ke dalam kelas dan teman-temannya pun membicarakannya. Kemudian disusul Cho Se-hun di belakangnya dan berkata bahwa kursinya si Hyun yang kosong di baris kedua bagian 2.
Dan dia pun berkata bahwa Jaemin sudah meninggalkan kelas karena ranselnya sudah hilang. Lalu Sehyeon pun dengan sewotnya menjawab, aku tidak bertanya denganmu. Lalu dia pun duduk di tempatnya diapit oleh cewek-cewek. Setelah melihat teman-temannya menandai catatannya dengan stabilo, dia pun terheran-heran sedangkan dia hanya memiliki pensil warna. Kemudian salah satu teman ceweknya itu kehabisan stabilo dan ingin berbelanja di toko. Hyun pun bertanya, di mana mereka mendapatkan stabilo? Apa di toko pasokan? Tentu saja perkataannya membuat mereka bingung dan membenarkan mungkin maksud Hyun adalah toko alat tulis. Emang dasar ya Pak Kim. Lalu si Hyun bertanya, bolehkah dia berkunjung di toko pasokan? Terlihat saat pulang sekolah, si Hyun sudah menunggu 3 cewek-cewek itu dan mengajak mereka masuk ke dalam mobilnya. Otomatis 3 cewek itu pun bersemangat masuk ke dalam mobilnya yang lumayan dapat tumpangan gratis. Tak hanya itu, lalu si Hyun mengajak mereka untuk makan. Udah dikasih tumpangan gratis, masih diajak makan lagi. Ya kesenangan mereka lah. Keesokan harinya, di SMA Hangsong terlihat Hyun sudah memiliki peralatan alat tulis lengkap dan kemudian terlihat mereka sedang bercanda. Tanpa mereka sadari yang bercanda dengan mereka adalah si Kim, bukanlah si Hyun. Karena si Hyun yang asli nggak mungkin bisa bercanda. Kemudian muncul lagi si Cho Sehun dan bikin gara-gara lagi dengan memancing-mancing si Hyun. Tapi untung saja langsung dijawab oleh teman ceweknya. Kemudian teman-teman ceweknya mengatakan bahwa mereka kemarin belanja alat tulis bersama Hyun. Dan Cho Sehun pun mengatakan dia tidak tahu bahwa si Hyun ternyata bisa bergaul dengan orang-orang. Mereka juga mengatakan bahwa Hyun juga mentraktirnya dan mengantarkan mereka pulang menggunakan mobilnya. Salah satu dari teman ceweknya itu mengatakan, kukira si Hyun orangnya muram, tapi aku salah. Entah kenapa dia bersikap dewasa dan keren banget. Mendengar semua itu, Cho Sehun pun langsung menatap Hyun. Beralih di jam olahraga, si Hyun mendapat skor yang sempurna. Ya, semua itu membuat gurunya terheran-heran dan gurunya pun bertanya, apakah Hyun mendapat latihan khusus selama liburan? Lalu gurunya pun memuji Hyun terlihat tampan dengan cukuran rambut yang pendek. Lalu Hyun pun menjawab, ini karena murid yang baik memiliki bimbingan yang baik dari guru yang baik. Kim Hyun menjadi orang yang pandai bicara dan semua itu tak luput dari perhatian Cho Sehun. Setelah selesai olahraga, Hyun melihat sekretaris pimpinan berada di sekolahnya. Hyun pun langsung mengejarnya dan ternyata sekretaris pimpinan hendak masuk ke ruang guru. Kemudian Hyun langsung menarik sekretaris pimpinan keluar. Si Hyun bertanya kenapa dia ada di sini. Lalu sekretaris pimpinan menjawab, dia sedang mengurus dokumen perpindahan Hyun ke luar negeri. Lalu Hyun pun bertanya, apa dia bertanggung jawab dengan Hyun? Apakah semua itu adalah perintah dari pimpinan? Lalu sekretaris pimpinan pun menjawab, ternyata murid sepertimu itu buang-buang uang. Dan Hyun pun menjawab bahwa itu resiko seorang pimpinan yang punya selingkuhan. Tentu saja sekretaris pimpinan terkejut melihat perubahan Hyun yang semakin bertingkah, berbeda jauh dengan Hyun yang dulu. Dan Hyun pun mendapat gambaran dari sekretaris pimpinan. Sekretaris itu langsung mati kutu ketika si Hyun mengatakan bahwa istri sah pimpinan sekarang di rumah sakit. Oleh karena itu, sekretaris pimpinan ingin menggantikan posisi ibunya Hyun untuk menjadi istri sah. Dan seketika sekretaris itu memainkan perannya. Di situ Hyun pun akan berperan menjadi putra pimpinan. Hyun terus berbicara, haruskah dia melakukan tes DNA dan memanggil media? Dan Hyun pun menegaskan kepada sekretaris pimpinan bahwa dialah yang memutuskan ingin berada di mana, bukan sekretaris pimpinan. Lalu Hyun melepaskan kacamata si sekretaris pimpinan dan menginjaknya di lantai hingga hancur. Lalu Hyun pun berkata, jika sekretaris pimpinan masih seperti itu, maka nasibnya akan sama seperti kacamata itu.
Otomatis sekretaris pimpinan pun emosi. Dia masuk ke dalam mobilnya lalu berteriak dan ngomel-ngomel. Ketika Heon sudah berada di kelasnya, dia dikejutkan dengan Cho Sehun yang kini sudah pindah duduk di sampingnya. Dan beralasan gurunya lah yang menyuruhnya. Semenjak kejadian di UKS kemarin dan menyadari si So Sehun selalu menjebaknya dengan pertanyaan, Heon pun menjadi sewot dengannya. Di saat Heon sedang fokus mempelajari matematika, Cho Sehun berbisik, siapakah namanya yang sebenarnya? Heon pun terkejut, lalu mengatai Cho Sehun adalah siluman rubah. Heon pun menjawab, namanya adalah Song Yi Heon, dan bertanya apakah ada yang salah. Cho Sehun menjawab bahwa Heon yang asli tidak akan menatapnya seperti itu. Tentu saja Kim dan Heon sangat berbeda. Kim pemberani, sedangkan Heon adalah penakut. Untung saja si Heon terselamatkan ketika salah satu temannya memanggilnya untuk konseling karir. Sebelum Heon pergi, Cho Sehun berkata, tanyalah kepadaku jika kamu punya pertanyaan sulit. Semoga konselingmu lancar, aku akan menunggumu. Heon pun jadi kesal lalu dia berkata, haruskah aku menguburmu? Kim pusing sendiri, mati-matian dia berperan sebagai Heon, namun Cho Sehun tetap gigih mendekatinya. Saat dia asik-asik melamun, Heon pun ditegur oleh gurunya. Gurunya bertanya, dia masuk ke universitas mana? Kim pun bingung, lalu dia bertanya, universitas mana yang dipilih oleh anak zaman sekarang? Untung saja gurunya nggak curiga. Gurunya berkata, kamu tidak boleh mengikuti orang lain. Kamu harus punya tujuan sendiri, dan itu akan memotivasimu untuk belajar dan memberikan rasa pencapaian. Lalu Heon menjawab, dia akan memikirkannya, tapi gurunya melihat catatan bahwa Heon menunjukkan kesuraman dan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu Heon menjawab, mungkin karena dia pemalu, tapi gurunya pun juga menjawab, tapi kalau alasannya seperti itu, kenapa mereka menulisnya seperti ini? Ketika tiba di rumah, Kim pun galau apakah nilainya bisa seimbang dengan nilainya si Heon. Dia pun teringat ucapan Heon, meskipun kamu berusaha semua akan sia-sia. Kim di tubuh Heon mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas, membuatnya teringat ucapan Cho Sehun. Tanyakan padaku jika kamu menemukan pertanyaan yang sulit. Dia pun langsung memfoto pertanyaan itu dan mengirimnya kepada Cho Sehun. Walaupun menyebalkan, Cho Sehun tetap membantu Heon menjawab pertanyaan itu. Bukannya berterima kasih, Heon malah mengirimi message bagus selamat malam, dan di dalam hati Cho Sehun berkata, kalaupun ingin menjadi Heon setidaknya lakukan dengan baik. Setelah itu Cho Sehun membaringkan tubuhnya di atas kasur dan dia pun teringat percakapannya dengan Heon tempo hari. Entah apa yang dimaksud Heon sehingga membuat Cho Sehun ketakutan. Di video ini terlihat Kim mulai melatih tubuh Heon agar semakin kuat dengan melakukan berbagai macam olahraga. Salah satunya adalah latihan tinju. Terlihat Heon sedang berendam di kolam pemandian air panas. Kemudian datanglah dua orang yang langsung menjeburkan tubuhnya ke dalam air sehingga airnya pun mengenai Heon. Lalu Heon pun memanggil mereka dengan sebutan anak-anak. Otomatis dua orang itu langsung menoleh ke belakang dan tidak melihat anak-anak di sana. Kemudian salah satu dari mereka pun menghampiri Heon dan berkata, kalau kamu memanggil kami dengan sebutan anak-anak, lalu kamu apa? Bukankah kamu masih di dalam rahim ibumu, membelah diri sebagai sel? Lalu si Heon pun langsung meremas burung kakak tuanya. Kemudian Heon melirik tato di tangan pria itu, sebuah nama geng baru bernama geng Doso. Kemudian lelaki itu pun bertanya bagaimana dia bisa tahu. Lalu Heon pun berkata bahwa dia adalah gangster nomor 2 terkuat, Kim Do-pal. Otomatis dua pria itu pun terkejut. Lalu Heon pun melanjutkan ucapannya bahwa dulu hanya ada dua geng, yaitu geng Saduk dan geng Rotary. Dan hanya dua geng itulah pemain di wilayah itu. Dan sekarang malah ada geng baru bernama geng Doso.
Setelah keluar dari lokasi perendaman air panas, Heon memberi uang kepada dua orang tadi sebelum dia pergi. Setelah Heon pergi, tiba-tiba Kim Jae-min dan gengnya datang ingin bergabung menjadi gangster Doso. Mereka semua memberi hormat kepada dua lelaki tadi. Dan setelah itu dua orang tadi bertanya kepada rekannya setelah Kim Do-pal meninggal apakah ada orang lain yang mengaku sebagai dirinya atau apakah Kim Do-pal memiliki seorang anak. Lalu rekannya pun menjawab bahwa Kim Do-pal tidak pernah menikah. Kemudian seseorang yang dulunya adalah anak buahnya Kim Do-pal datang. Lalu dua orang tadi mengatakan bahwa ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai Kim Do-pal. Dan rekannya yang lain menimpali, mengatakan dua orang tadi adalah dua orang yang bodoh karena dikibuli oleh anak-anak. Ternyata setelah Kim meninggalkan geng Chilsung atau nama gengnya dulu telah dibubarkan. Tapi bagaimanapun geng itu tetap menjadi akarnya. Jika Kim Do-pal masih hidup, dia akan tetap menjadi bos mereka. Di lain sisi, Jae-min memperhatikan seseorang yang menuju keluar gerbang. Sepertinya dia mengenalinya, tapi dia tidak tahu bahwa orang itu adalah Heon. Setibanya di rumah, Heon dikagetkan dengan keberadaan Cho Se-hun di rumahnya. Heon pun bertanya, bagaimana Cho Se-hun bisa mengetahui rumahnya? Dan Cho Se-hun pun menjawab bahwa dia memeriksanya dari catatan siswa. Kemudian Heon bertanya kenapa Cho Se-hun datang ke rumahnya. Lalu dia pun menjawab ingin mengajari Heon. Tapi Heon menolak dan bisa belajar sendiri. Lalu dia meminta Cho Se-hun pergi dari rumahnya. Tiba-tiba ibunya Heon muncul dalam keadaan mabuk berat. Heon menyuruh Cho Se-hun untuk naik ke lantai atas, tepatnya di kamarnya dan menunggunya di sana. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Cho Se-hun untuk menggeledah semua isi ruangan dan mencari bukti bahwa Heon itu bukanlah Heon yang asli. Tapi tindakannya itu diketahui oleh Heon ketika Cho Se-hun membuka lemarinya. Heon pun bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Datang jauh-jauh hanya untuk menggeledah kamarku? Lalu Kim di dalam tubuh Heon pun berkata, pasti kamu berpikir akulah yang telah mengurung Heon di suatu tempat. Cho Se-hun bertanya, di mana Heon? Heon menjawab, kamu pernah dengar mitos tentang tikus yang menjadi manusia? Manusia asli dan manusia palsu saling bertarung dalam mitos. Sebenarnya aku adalah tikus yang memakan kuku Heon. Cho Se-hun langsung mendorongnya. Heon pun bertanya, ada apa denganmu? Kenapa kamu terobsesi dengan diriku yang dulu? Cho Se-hun pun menjawab bahwa ada yang ingin dia katakan kepada Heon di masa lalu, bukan Heon yang sekarang. Kamu ingin bersenang-senang di sekolah, itukah alasanmu mencuri hidup orang lain? Heon pun menimpali, jika kamu akan menghalangiku, maka pulanglah. Aku harus belajar meski harus melakukannya sendiri. Lalu Heon pergi ke meja belajarnya, tapi Cho Se-hun tetap mengikutinya dan menggebrak mejanya. Dan dia pun berkata, buktikan kepadaku jika kamu benar-benar Song Yi-heon. Tapi Heon tidak menanggapi, membuat Cho Se-hun bertanya, apakah kamu membunuhnya? Karena kesal, Heon pun menarik kerah bajunya Cho Se-hun dan bertanya, kenapa kamu terobsesi dengan Song Yi-heon? Kim di dalam tubuh Heon pun malah berbalik bertanya pada Cho Se-hyun apa yang dilakukannya di hari itu. Cho Se-hun pun berkata, saat itu kamu mencuri apa yang seharusnya menjadi milikku dan kamu menipu teman-teman sekelas, seolah-olah kamu ingin pamer. Heon pun menjawab, seharusnya kamu mencari lebih awal sebelum dia melompat dari jembatan penyeberangan. Cho Se-hun pun terkejut. Lalu Heon melanjutkan ucapannya, dia melompat setelah bertemu denganmu. Cho Se-hun bertanya, lalu apa yang terjadi padanya? Belum juga menjawab, terdengar suara tangisan dari ibu Heon membuat Heon pergi keluar. Di sini diperlihatkan ibu Heon sedang ngamuk-ngamuk kepada pembantunya karena pembantunya melarangnya minum-minum di luar. Datanglah Heon dan dia langsung kena gampar deh. Lalu ibunya menuduh Heon lah yang menyuruh pembantunya itu untuk menyingkirkan semua minumannya. Dan ibunya pun berkata, kamu meremehkan ibu seperti ayahmu.
Hyun pun menjawab, ada banyak hal baik selain alkohol. Setelah menidurkan ibunya, Hyun mengajak Cho Se-hyun pergi dan berniat mengantarnya. Di sini diperlihatkan Cho Se-hyun melihat sehelai rambut di jaket Hyun, lalu mengambilnya. Kemudian di anak tangga, Hyun mengajak Cho Se-hyun untuk mencari udara segar di luar. Cho Se-hyun berkata, untuk menghilangkan stres, biasanya anak SMA akan pergi ke karaoke atau bioskop, bermain game VR, atau menikmati ruang teka-teki. Tapi kamu tidak. Hyun pun mengajak untuk mendengarkan musik sebelum melanjutkan pembicaraannya. Cho Se-hyun bertanya, kenapa kamu berusaha kuat untuk Kim Jae-min dan ibunya Hyun, padahal kamu bisa membiarkan mereka. Dan Kim pun menjawab, jika kamu tidak melakukan apapun, orang jahat menjadi lebih kuat dan dunia menjadi tempat lebih buruk. Cho Se-hyun menanggapi, tapi itu tidak akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Kim pun menjawab, setidaknya aku harus mencoba sesuatu bukan? Kamu akan mengerti ketika kamu di usiaku. Sekeras apapun kamu berusaha, banyak hal yang menentang keinginanmu. Tetap saja kamu tidak boleh menyerah lebih dulu. Lalu Cho Se-hyun pun bertanya, jadi berapa usiamu? Dan Kim pun menjawab, yang jelas aku lebih tua darimu. Terlihat panggilan masuk dari ayahnya Cho Se-hyun karena selarut itu dia belum pulang. Namun sebelum dia pulang dia meminta untuk melanjutkan pembicaraannya tadi dan bertanya di mana Hyun sekarang. Apakah dia mati? Bukannya menjawab, Kim malah bertanya, kamu menaruh rambut yang kamu ambil dari jaketku di tempat yang aman? Disitulah Cho Se-hyun sadar bahwa Kim mengetahui tindakannya tadi. Kim pun berkata, kamu bisa memeriksanya, apakah aku tikus yang memakan kuku jari atau manusia? Dan aku akan memberikan semua dokumen yang kamu butuhkan. Setibanya di rumah, Cho Se-hyun dimarahi ayahnya karena pulang larut malam. Dan parahnya lagi, ternyata ayahnya menaruh pelacak dan ketahuan deh Cho Se-hyun berbohong. Tapi setelah itu Cho Se-hyun berkata bahwa dia hanya ingin mendengarkan musik saja. Tapi ayahnya masih saja bertanya, teman yang mana yang pergi bersamanya? Dan akhirnya Cho Se-hyun pun mengatakan, namanya Hyun, teman sekelasnya. Lalu ayahnya bertanya, apakah dia anak yang baik? Dan Cho Se-hyun pun menjawab bahwa Hyun adalah anak yang rajin. Ayahnya berkata, kamu adalah putra seorang jaksa dan jangan pernah berbohong lagi. Sepertinya di sini tuh menjelaskan bahwa kehidupan Cho Se-hyun tuh sangat ketat dan disiplin banget. Tapi tanpa ayahnya sadari, Cho Se-hyun sangat ketakutan dan tertekan. Dia teringat sewaktu kecil ayahnya begitu keras padanya. Keesokan hari di SMA Hansong, Hyun dihadang pasukan Jaemin. Hyun pun berkata, jangan membuat keributan sepagi ini. Dan dia pun berkata, beri nomor teleponmu agar kita bisa merencanakan sebelum bertemu. Mereka malah menertawakannya. Lalu si rambut pirang pun berkata, kenapa kamu tak bisa dikendalikan akhir-akhir ini? Jadi aku bawakan beberapa video agar kamu ingat. Lalu si rambut pirang itu memberikan handphonenya pada si Hyun dan berisi video-video Hyun yang dulunya saat dibully mereka. Mereka nggak tahu yang mereka hadapi bukanlah Hyun yang sebenarnya, melainkan Kim, seorang gangster. Lalu Kim pun mematahkan handphonenya si rambut pirang kemudian melemparnya asal. Si rambut pirang pun marah dan mengatai Hyun gila. Kim pun berkata, orang yang berteman dengan serigala harus belajar melolong. Aku takut anak-anak lain akan menirukan kalian. Si rambut pirang yang emosi pun ingin menyerang Hyun tapi dihalangi oleh Kim Jae-min. Lalu Jae-min pun berkata, hei itu tidak cukup bukan? Lalu Kim mendekati Jae-min dan membersihkan debu di alma mater Jae-min yang tidak kotor. Hal itu seolah-olah Kim sedang menantang Jae-min dan disinilah mereka akan bertarung. Kim pun berkata, sudah waktunya masuk kelas, silahkan pukul aku lebih dulu. Aku tidak ingin orang berpikir aku memukul anak kecil lebih dulu. Lalu Jae-min pun menarik seragam Hyun dan langsung kena sundulan kepalanya si Hyun deh.
Baru kena pukulan dari kepalanya si Heon saja, Jaemin udah tersungkur di lantai. Heon berkata, "Sudah kubilang jangan meninggalkan sidik jarimu di seragamku. Ngomong-ngomong, aku tidak memukulmu, itu refleksku." Si rambut pirang pun protes, "Apa yang kamu lakukan?" dan meminta pasukannya untuk menyerang Heon. Tapi Jaemin berkata, "Jangan ikut campur," dan Jaemin langsung memukul Heon. Tapi Heon malah tertawa dan meludah. Lalu dia membuka alma maternya dan melemparnya asal. Kim berkata, "Pukulanmu bagus, nak." Mendengar ucapan itu, Jaemin pun bingung. Ia juga heran kenapa setelah kena pukulan darinya, Heon tidak kenapa-kenapa. Kim pun berkata, "Kepalaku terluka setelah jatuh dari jembatan penyeberangan. Manusia bisa berubah setelah mengalami peristiwa besar." Ketika Jaemin hendak menyerangnya, Kim langsung memperlihatkan tendangannya. Sekali tendang, Jaemin pun langsung tersungkur ke lantai dan terbatuk-batuk. Lalu si Pirang dan anggota lain pun menyerang Kim, dan semuanya berakhir tersungkur ke lantai. Di saat pertarungan Heon melawan Jaemin, disitulah teringat pertarungannya dengan orang yang membuatnya tidak bisa lolos ke Universitas Sain. Saat tangan Heon menjambak rambut Jaemin, Jaemin pun bertanya apakah dia seorang gangster, dan Heon pun mengakui dirinya adalah Kim Do-pal.